Peace up, A-Town down. Jauh dong. Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Alusen, seorang host dari tim Edankeun wae lur nama. Jadi kita sudah kedatangan para official dari tim Persipas atau tim Persipas FC. Jadi sebelum kita mulai obrolan, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan para official. Boleh dilepas maskernya. Jadi untuk menjaga protokol kesehatan, podcast ini telah mematuhi protokol kesehatan. Oke, yang pertama di sebelah kiri saya nih ada coach, seorang coach yang mirip-mirip Justin Eptengo. Jadi pengen disebut Eptengo, ya mirip ya. Di sebelah tengah ada Bapak Deddy Iskandar. Untuk ini Bapak beliau ini lebih spesial karena beliau adalah ketua baru dari tim Persipas Pasirawi. Boleh tepuk tangan. Selamat atas kepilihnya Bapak Jebir, atau saya bilang Pak Ketua aja. Bapak Ketua aja ya. Jadi iya. Jadi selamat atas pencapaiannya. Oke, bicara tentang Persipas. Tentunya tidak banyak orang tahu dong apa sih Persipas. Boleh ada yang bisa menjawab Persipas itu apa sih Persipas? Persipas itu adalah Persatuan Sepak Bola Desa Pasirawi. Jadi Persatuan Sepak Bola Desa Pasirawi, disingkat Persipas. Oke. Persipas ini sudah berapa lama atau berdirinya nih? Udah berapa lama sih? Kalau saya sih sama teman-teman sudah membangun Persipas ini dari 2 tahun lebih sih. 2 tahun. Oh iya, jadi 2 tahun ke belakang. Oke, cukup lama juga. Jadi untuk Persipas emang semudah itu kah 2 tahun? Apakah ada Persipas lain di desa ini? Ke belakangnya ada senior-senioran dari Persipas yang termasuk dari Coach. Oh ya, jadi Coach Tenggo ini dulunya sebagai pemain juga ya. Jadi senioritasnya teruji lah ya. Oke, untuk Bapak Ketua nih. Oke. Keterpilihannya Anda di Persipas ini sebagai ketua, tujuan dari Persipas atau tujuan Anda untuk membangun Persipas itu sebagaimana sih? Kalau menurut saya hanya meneruskan apa keinginan dari pengurus yang sebelumnya, yaitu memajukan sepak bola di Pasirawi dan menyatukan anak muda desa Pasirawi. Oh iya, tentu. Jadi bagaimana? Jadi daripada anak muda nongkrong tidak jelas, jadi lebih baik bermain bola. Kita arahkan ke sepak bola. Nah, ada strategi merayu dong kalau ingin mengajak anak-anak atau kaum muda untuk bermain bola. Sedangkan untuk zaman sekarang game lebih happening atau lebih booming ya. Bagaimana menurut Anda untuk mengajak kaum muda supaya bisa main bola? Ya, intinya kita lebih ke promosi bahwa sepak bola ini bisa menyatukan mereka dan mereka bisa senang-senang lah. Atau mereka ini have fun, ada sesuatu hal yang berbeda melawan dunia zaman digital seperti ini. Makanya saya bilang ya, saya hanya meneruskan keinginan dari pengurus sebelumnya bahwa di sini ada tempat, ada suasana yang bisa menyatukan mereka dalam wadah sepak bola ini. Oh iya. Sepengetahuan saya juga kan warga Pasirawi nih. Karena Pasirawi itu kan terbagi dalam beberapa dusun lah ya. Nah, untuk menyatukannya sih bagaimana? Jadi kan yang namanya dusun atau tongkrongan kan ada istilah sindir-sindir atau gimana gitu. Nah, itu untuk menyatukan, karena sulit loh menyatukan anak-anak muda. Strategi apa sih? Nah, kebetulan di sini ada seorang pelatih, Coach Jilong ini. Nah, saya banyak belajar dari beliau bagaimana cara agar bahwa kita ini bisa bareng, have fun bareng, bermain bareng, senang-senang bareng. Jadi sepak bola itu jangan dijadikan beban. Ya. Nah, beliau ini berpengalaman. Jadi saya ini banyak belajar beliau sebagai seorang senior juga. Jadi sebagai pemain juga. Sekarang jadi
senioritas. Makanya beliaulah yang lebih paham bagaimana mengatasi anak-anak. Ya, ya, ya. Oke, sekarang untuk coach Tiago, coach Tenggo. Jadi sekarang kita tanya-tanya nih dengan pelatih kita. Jadi untuk coach Tenggo ini, Om apa coach? Bebas lah. Oke, coach aja lah ya. Biar lebih akrab ya. Oke coach. Jadi coach ini menangani dari usia atau senior? Senior. Jadi coach Remako tinggalnya juga. Oh, Remako juga. Jadi coach F Tenggo ini menangani tim Persipas itu senior dan Remako juga. Remako. Apa tuh Remako tuh? Remaja kolot cenah. Oh, remaja kalau jadi para pemain senior ya. Oke. Jadi saya mau nanya nih, coach, untuk menangani para pemain senior, apa kesulitannya? Kesulitan untuk saat ini sih waktu yang tidak disiplin itu. Jadi balik lagi ke disiplinan ya. Uh, Oh iya ya. Ada jadwal tertentu emang? Jadwal emang belum ditentukan, tapi kan tiap sore selalu ada Kalau ada latihan. Jadi sebagaimana mereka waktu free datang ke lapang, jadi latihan ya. latihan. Oke. Nah, berbicara tentang seorang pelatih itu harus mempunyai strategi dong. Strategi apa yang coach nih terapkan kepada para pemain senior untuk lebih disiplin atau lebih bagus dalam permainan? Strategi maksudnya Ini strategi latihan seperti apa? Nah, kalau kedisiplinan yang lebih tinggi kah? disiplinan harus itu harus Oh iya. Disiplin. Untuk fisik bagaimana? fisik untuk pemain terus terang ya seperti biasa, saya juga fisiknya masih kendor. Oh iya. Oke. Jadi untuk para pemain nih, apakah pure pemain Pasirawi? Apakah dari luar juga kan seperti Persib Bandung kan ngambil atau beli-beli di wilayah lain. Nah untuk Persipas Pasirawi itu bagaimana? Untuk saat ini pemain kita ya emang dari desa Pasirawi, tapi sebagian ada dari luar. Itu pun kalau emang dari tim kekurangan pemain. Oh gitu. iya. Jadi lebih ke menutup kekurangan lah ya. Menutup Oh, kekurangannya oke. itu. Oke, tadi berbincang dengan coach F Tenggo dari segi para pemain nih. Sekarang pertanyaan untuk Bapak Ketua lah ya, ketua lah. Yang namanya Persipas itu sebuah organisasi kan, yang namanya organisasi itu harus mempunyai penghasilan atau dana. Nah, selama yang tadi dibilangkan oleh Pak Dedi, selama 2 tahun ini Persipas mendapatkan dana dari sponsorship kah atau dari uang pribadi kah? Bagaimana tanggapan Anda? Ya alhamdulillah sih, kalau kita alhamdulillah sebetulnya tuh dari mandiri dulu, cuman kesininya karena ada beberapa tokoh masyarakat yang mau membantu, dalam artian mau menyumbangkan sedikit rezekinya untuk kita. Memang ada beberapa donatur yang membantu kita ini untuk mengembangkan sepak bola. Iya. Nah, di sini saya pun berharap bahwa bukan hanya dari segelintir golongan lah. Jadi dari semua elemen ini membantu, baik dari aparat desa, pemerintahan desa maupun dari Karang Taruna, tokoh-tokoh yang memang mempunyai usaha atau para pengusaha itu sendiri yang ada di Desa Pasirawi. Nah, kebetulan memang bahwa di sini kita memang terbantu bahwa pengurus ini kita kompak. Intinya kekompakan Ya, dulu kan. jadi ketika kita memang tidak ada, ya kita mandiri. Tapi kalau kita memang sedang ada donatur atau ada yang membantu, ya kita alhamdulillah terima. Alhamdulillahnya tokoh-tokoh ini nggak diam. Iya. Mereka melihat anak-anak bermain bola. Di antusias Ya. para kaum muda gitu ya. Nah, jadi intinya ada beberapa tokoh yang memang membantu, dan alhamdulillah untuk desa sendiri ya beliau ikut serta dalam membangun Desa Pasirawi. Bahkan Karang Taruna menjadi pelopor untuk membangkitkan dana ini gitu. Oh iya. Jadi Karang Taruna ini menjadi dalam artian orang utama yang membantu kami dalam menggalang dana. Nah, karena ya kebetulan juga dari ketua baru
Kang Taunanya, nah dia bersungguh-sungguh membantu dari sepak bola Pasir Awi lah intinya. Oke. Selain kepala desa Pasir Awi dan Karang Taruna, apakah ada yang dirisakan, ada toko atau haji-hajian lah gitu? Apakah ada yang di belakang layar Persipas? Kalau untuk itu memang ada, cuman ya selama ini orang yang lebih paham itu ya, dan beliau sangat paham intinya dari mana saja dana itu terjadi Khusus, gitu ya. khusus Nah, ada sponsorshipnya. kita membuat satu tim khusus yang memang untuk dalam artian marketingnya, Iya, iya, iya. bahwa kita ini bukan berarti kita disponsori saja, tapi kita memberikan feedback. Tentu, Jadi tentu. input dan outputnya berjalan gitu. TV-nya harus jelas lah ya. Oke. Dan ini kebetulan dari 2 tahun itu ya saya tugaskan diantaranya ya Pak Dedis ini lebih paham. Makanya saya bilang ya, Pak Dedi. ya jadi beliau bisa menjelaskan secara detailnya tokonya itu siapa sih sebenarnya yang membackup Persifas selama ini gitu, dari soal biaya. Nah, mungkin Pak Dedi bisa menjelaskan secara rinci seperti apa. Silakan Pak Dedi. Ya dari semua elemen dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemarin membantu Persipas, ya ada Dede Sorum, Dari Sorum, satu Klinik Ada- Kota Medika, Klinik Kota Medika, Toko Rehan, Toko Rehan. ya Haji Tarmo. Oh ya. Untuk Oke, bicara tentang Dota Medika nih. Apa sih Dota itu dan siapa ownernya? Dota klinik terbesar di Desa Pasir Awi. Owner Dr. Taswan, Setiawan dan Bidantika. Oh, oke. Jadi sebuah klinik lah ya. Terus kalau Dede Sorum. Nah, Dede Sorum itu siapa ownernya? Di Desa Sorum itu ownernya Pak Dede. Oh, Pak Dede. Terus untuk pertanian, Ownernya Pak Dede Sanjaya. Pak Dede Sanjaya. Dan untuk toko Rehan nih. Jadi apakah ini toko besar atau bagaimana? Toko besar di Desa Pasir Awi yang berposisi di Dusun Sumur Bandung. Oh, jadi toko besar. Ownernya Ownernya salah satu tokoh masyarakat, Bapak Haji Tarmo. Bapak Haji Tarmo. Oke. Terima kasih kepada beliau-beliau yang telah mendukung terus Persipas. Oke. Tadi kan berbicara tentang sejarah Persipas, apa yang bergerak di belakang Persipas. Sekarang yang namanya sebuah organisasi pasti ada kendala dong. Nah, kendala apa yang pernah dialami oleh Persipas? Kendala pertama yang 2 tahun ke belakang itu kan di daerah Pasir Awi kan gak ada Karang Taruna. Iya. Karang Taruna itu menghilang sejak pembentukan Karang Taruna Dari periode sebelumnya periode lah ya. sebelumnya baru memasuki tahun 2 tahun lah Setahun ini ya. tahun ini ya. Jadi kendala dari ketidakadanya Karang Ya. Tarunaan. Ada lagi? Dari modal biaya awal atau bagaimana? Sebenarnya sih banyak. Kalau dibilang kendala ya berliku itu. Cuman ya kita berusaha untuk memendam itu semua menjadi suatu pecut bahwa kita ini memang Cambukan ya, buat kita memang ya. kita ini mampu berjalan gitu. Cuman ya kesininya kita terbantu oleh terbitnya Karang Taruna ya. Iya. Jadi sangat-sangat membantu bahwa kita ini bisa maju dan bahkan lebih berkembang untuk saat ini. Kita bisa memberikan ruang kepada salah satu pelatih terkemuka di Karawang dalam artian ya mentor terhadap Wargilo. Kita alhamdulillah bersyukur dan kita pun bersyukur bahwa dari keempat beliau ini tidak gimana ya, maksudnya jangan nyerah lah, tetap support kami, tetap berjuang dengan kami, bahwa sebelumnya pun kami dalam artian bersyukur bahwa di sini ada orang-orang yang peduli dengan Persipas. Makanya ya saya berharap bahwa Pak Dota dan Bos Dede Sorum, juga Pak Dede Sunjaya dan Haji Tarmo tetap memberikan support seperti sebelum-sebelumnya agar kami ini lebih maju dan berkembang. Untuk kemajuan Ya, desa. makanya terima kasih sebelumnya kepada Pak Haji Tarmo, kepada Bos Dede, dan juga Pak Dede Sunjaya, rekan saya juga. Dan yang sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Taswan dan Ibu Atika yang sudah memberikan Jersey. sesuatu kepada kami, baik dari moral maupun material. Dan kami sangat gimana ya, dalam artian bangga lah mempunyai orang-orang yang masih peduli dengan kami. Peduli dengan anak-anak Anak-anak muda, intinya anak-anak Pasir muda Awi. ya. Dan saya pun sangat ada keinginan besar
bahwa kita ini bersatu bukan hanya dalam suatu kumpulan yang gimana, maksudnya bahwa kita nih, bahwa ini tuh bola ini bahasa universal, kita bisa menyatukan dan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang banyak dari beberapa daerah, kita nambah silaturahmi, nambah saudara, nambah teman, nambah rekan gitu. Karena sepak bola itu mendunia. Ya, Dan alhamdulillah kami juga dari Persipas ya dalam organisasi ya masing-masing punya kader organisasi ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang kader-kader organisasi kami di setiap dusun alhamdulillah punya setiap satu orang kader organisasi kami. Iya. Jadi fondasi Persipas itu kuat lah ya. alhamdulillah. Anggota kami hampir 30 lebih sampai 50-an lah lebih lah. Iya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan terima kasih telah hadir di channel tim Edankeun Wailur. Jadi untuk teman-teman pantengin terus channel kami. Untuk kedepannya saya akan mengundang para tokoh-tokoh di Pasirawi dan tokoh di balik layar keberhasilan atau kejayaan Persipas ini. Untuk itu pantengin terus channel kami di tim Edankeun Wailur.